Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ini kita akan membahas berkaitan dengan jenis pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana itu ada dua konsep pidana. Yang pertama adalah pidana pokok, yang kedua adalah pidana tambahan. Pidana pokok itu yang pertama adalah pidana mati, ya, atau istilahnya sering kita dengar istilah hukuman mati. Hukuman yang kedua hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda. Itu adalah pidana pokok. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati diatur lebih lanjut, ya, lebih spesifik. Bagaimana mekanisme proses hukuman mati itu, lalu kemudian apa saja dokumen-dokumennya itu sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, ya. Kita mengenal istilah lapas, lembaga pemasyarakatan. Ada kita mengenal istilah rutan, rumah tahanan, gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman penjara. Ada hukuman kurungan atau pidana kurungan. Kemudian ada pidana denda. Lalu kemudian pidana tambahan itu misalnya pencabutan hak-hak tertentu, misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ada orang misalnya pejabat, bupati katakanlah, tersangka tindak pidana korupsi, lalu kemudian diputuskan bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dipidana, diberikan sanksi, kemudian di dalam putusannya itu menyatakan mencabut haknya untuk tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai bupati apabila di kemudian hari dia selesai menjalani masa tahanan misalnya. Nah, jadi dicabut haknya untuk dipilih, artinya tidak boleh mencalonkan sebagai calon bupati atau calon wakil rakyat misalnya. Kemudian pidana tambahan yang berikutnya adalah perampasan barang-barang tertentu. Misalnya barang-barang itu patut diduga dan memang diperoleh dari tindak kejahatan misalnya, atau seperti tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi pembelian aset-aset itu diperoleh dari hasil kejahatan. Nah, beberapa pemahaman tentang sanksi pidana. Yang pertama adalah sanksi hukum pidana itu mempunyai pengaruh sebenarnya pencegahan terhadap kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran norma hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi memang maksud pencegahan itu dengan adanya sanksi yang diberikan oleh negara dan benar-benar diterapkan terhadap yang melakukan pelanggaran atau kejahatan itu, menimbulkan efek, ya, bahwa ini dilihat sebagai aspek kontrol fungsi pidana itu, bahwa masyarakat memahami memang ada sanksi. Lalu kemudian masyarakat tentu tidak akan melakukan tindakan-tindakan serupa misalnya. Artinya memang konsepnya itu adalah konsep preventif atau pencegahan yang pertama. Yang kedua, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari bidang-bidang hukum yang lain. Hukum pidana itu jelas sama-sama kita pahami bahwa memberikan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Artinya adalah bahwa sanksi-sanksi ini kalau dilihat dengan hati nurani tentu kasihan, tapi memang sesuatu itu harus dilakukan agar supaya proses hukum yang kita pahami, misalnya equality before the law, persamaan di muka hukum, atau konsep law is a tool of social defense, hukum dijadikan sebagai alat pertahanan terakhir, itu benar-benar berjalan, ya. Oleh karena itu hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium, ya. Jadi upaya terakhir atau obat terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain itu tidak tidak menimbulkan tanda kutip efek jera. Jadi seharusnya tindak pidana ini prosesnya adalah proses terakhir, tapi dalam banyak kasus kita temukan kalau ada wilayah perdata dan pidana, yang lebih cepat berproses itu adalah wilayah pidana, untuk memastikan dalam konteks perdata itu siapa yang sebenar-benarnya benar dan siapa yang sebenar-benarnya salah, gitu ya. Nah,
Dalam sanksi hukum pidana itu terdapat sesuatu hal yang tanda kutip lagi dikatakan sesuatu hal yang menyedihkan, sehingga hukum pidana itu dikatakan konteksnya begini, mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Nah, di sini dikatakan bahwa maksud dari kata-kata itu adalah hukum pidana itu melindungi benda hukum, nyawa, melindungi harta, melindungi benda dan kehormatan. Tetapi dalam pelaksanaannya kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran tadi, justru dia melukai ya pribadi, ya nyawa. Tadi dikatakan ada hukuman mati misalnya, kemudian perampasan harta, ya pengambilan harta benda, lalu kemudian dia tidak mendapatkan hak untuk dipilih tadi. Di satu sisi dia harus memberikan sanksi, di sisi lain sanksi yang dia berikan itu untuk penghormatan terhadap orang yang menjadi korban tadi ya, orang yang menjadi korban tadi. Sehingga di satu sisi dia menghormati hak warga negara itu, tapi di sisi lain harus diberikan sanksi kepada warga negara yang telah merusak hak itu gitu ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, hukum pidana itu merupakan hukuman sanksi saja ya. Jadi tidak membuat norma-norma baru yang seperti di cabang-cabang hukum yang lainnya dengan konsep-konsep pidana. Oleh karena itu hukum pidana ini sebenarnya sebagai salah satu akses untuk memberikan pressure kepada warga negara yang melakukan tindakan-tindakan atau kejahatan-kejahatan, sehingga warga negara yang lain dapat merasa aman dan nyaman tinggal di negara ya, khususnya kita membahas negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan pembahasan hukum pidana pada sesi 1, 2, 3, dan 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Memang tidak sempurna yang disampaikan dalam konsep pidana, akan ada kajian-kajian yang lebih spesifik lagi pada mata kuliah hukum pidana. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.